Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Salah satu menteri Prabowo yang paling menonjol, yang paling bersinar menurut saya itu adalah Bang Ara atau Bang Marwar Sirait. Nah, yang menarik dari Pak Ara ini adalah dulu di pemerintahan Pak Mulyono, Bang Ara ini sering di PHP-in. Dulu Bang Ara ini pernah dijadikan mau jadi menteri ya, tapi karena ada beberapa hal, sebenarnya bukan Mulyono sih yang nggak setuju dengan menjadikan Pak Marwar Sirait ini jadi menteri. Kalau nggak salah itu wakilnya ya, wakil Mulyono saat itu, yaitu Pak JK ya, kalau nggak salah. Jadi Pak Ara ini dulu di pemerintahan Pak Mulyono itu sangat sering di PHP-in. Udah dipanggil nih ke istana, udah dijanjikan mau jadi menteri, akan tetapi nggak jadi. Sering di PHP-in. Nah, yang menarik dari Pak Ara ini selanjutnya adalah beliau ini punya gebrakan yang luar biasa saya lihat ya. Apa itu gebrakannya? Gebrakannya adalah menjadikan tanah sitaan koruptor jadi perumahan rakyat. Menurut saya ini adalah ide yang sangat jenius ya. Saya sangat jarang melihat ada menteri seperti ini memanfaatkan tanah sitaan dari koruptor. Iya kan? Selama ini kita nggak tahu ya kemana ya tanah yang disita oleh para koruptor itu kan. Kita nggak tahu selama ini misalnya nih ada koruptor terus katanya punya tanah di daerah, satu daerah misalnya beribu-ribu hektar misalnya, beratus-ratus ribu hektar. Kita nggak pernah tahu dikemanain tanah itu. Di pemerintahan Pak Prabowo melalui menterinya yaitu Pak Ara ini, saya melihat tanah sitaan koruptor itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu tanah masyarakat juga kan. Itu kan duit masyarakat juga kan, duit yang dikorupsi oleh para koruptor-koruptor sialan itu. Selain itu, banyak di antara kita yang belum tahu ya, bahwa Pak Ara ini sebenarnya anak dari sohibnya Bu Megawati, yaitu Pak Sabam Sirait. Jadi Pak Sabam Sirait ini salah satu politisi ulung ya. Dulu sebelum gabung ke PDIP, Pak Sabam Sirait ini, yaitu orang tuanya daripada Bang Ara ini, beliau ini adalah seorang ketua dari sebuah partai, yaitu Partai Perkindo. Perkindo artinya Persatuan Partai Kristen ya, ya semacam begitulah. Dan disatuin ke PDIP, ada banyak gitu. Saya lupa itu gabungan-gabungan daripada Partai PDIP ya. Dan diangkatlah Bu Megawati sebagai ketuanya. Jadi kalau tidak ada orang tua daripada Bang Ara ini, Bu Megawati itu sampai sekarang masih jadi ibu rumah tangga loh. Sama seperti Bu Fatmawati. Jadi ada momen di mana Bu Megawati ini diangkat jadi ketua partai atau diajak untuk bergabung ke dunia politik. Salah satu orang yang paling berpengaruh mengajak Bu Megawati itu adalah Sabam Sirait. Jadi boleh dikatakan Sabam Sirait inilah orang yang paling berpengaruh menjadikan Bu Megawati itu adalah seorang presiden. Di samping itu pilihan rakyat ya sah-sah aja, tapi yang orang yang pertama kali menyodorkan atau memilih Bu Megawati ini bergabung ke dunia politik yaitu Pak Sabam Sirait. Pak Sabam inilah yang menjadikan Bu Megawati seperti sekarang ini legenda daripada politik Indonesia. Jadi sebelum Pak Sabam Sirait ini meninggal ya, Pak Sabam Sirait ini mengatakan kepada Bang Ara, tolong jaga Jokowi ya, Jokowi ini orang baik. Makanya sampai akhir hayat orang tua daripada Bang Ara ini, beliau ini tetap mendukung Pak Jokowi. Sampai sekarang juga saya melihat Bang Ara ini tetap mendukung, walaupun dia lompat pagar ya dari partai PDIP pindah haluan ke partai Gerindra. Saya nggak tahu apa beliau ini sudah gabung ke partai Gerindra atau tidak, apa hanya simpatisan doang. Tapi yang jelas saya melihat salah satu menteri Pak Prabowo yang paling bersinar itu adalah Pak Ara. Mungkin ini pengaruh dari karena dulunya dia sering di PHP-in kali ya. Ya kan, seperti orang teraniaya, dua orang teraniaya. Saya melihat cara kerja daripada Bang Ara ini sangat gercep ya.
sampai gebrak-gebrak meja, wah, waktu rapat. Ada itu videonya lagi viral. Menurut saya itu harus digituin ya. Kalau bawahan kita itu kurang gercep, menye-menye gitu, kerjanya nggak becus, ya harus digituin. Bikin kamera harus ini dong, transparan. Saya salut dengan kinerja daripada Bang Ara ini. Selain seorang politisi, ternyata Bang Ara ini juga adalah seorang pengusaha ulung, punya banyak restoran. Bahkan beliau memaparkan kepada DPR ya. Saya juga sangat setuju banget ya dengan idenya Bang Ara ini. Jadi beliau ini sebenarnya membangun perumahan itu, kalau nggak salah itu 1 juta sampai 3 juta per tahun ya. Targetnya per tahun harus ada ya, 1 juta unit rumah perumahan. Bayangkan coba dengan anggaran yang sangat terbatas. Dan beliau ini menurut saya itu seorang investor ulung ya. Beliau tahu triknya gitu. Triknya bagaimana caranya mengefisiensi duit negara. Jadi contoh misalnya, kalau kita misalnya beli baja, beli semen, beli pasir, kalau kita belinya itu sedikit-sedikit, nggak langsung borong sekaligus gitu. Tidak ada vendornya, tidak ada suppliernya, ada special suppliernya, kita borongan. Menurut saya itu akan sangat rugi ya kalau kita beli ketengan gitu. Harusnya kan beli banyak. Jadi saya sangat mengerti apa yang dipikirkan oleh Bang Ara ini. Jadi Bang Ara ini untuk mengefisiensi duit negara, beliau ini menggunakan teknik seperti itu. Saya sangat setuju banget. Beliau banyak belajar dari dunia bisnis mungkin ya. Dan beliau ini juga punya banyak jaringan ya, para konglomerat yang ada di Indonesia. Menurut saya salah satu menteri Pak Prabowo yang paling kaya itu ya Bang Ara mungkin. Koreksi saya kalau salah ya. Hampir 1 triliun kali ya harta kekayaannya semuanya. Jadi gini ya guys, saya melihat walaupun ada menterinya Pak Prabowo ini yang saya kurang setuju ya kebijakannya, seperti Pak Haikal gitu. Ada banyak menterinya yang menye-menye juga. Tapi overall saya melihat menterinya Pak Prabowo ini bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Nah, ini nih garis bawah ya. Kita berangkat dari sini. Bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Jadi ada banyak kelebihan kalau seorang ketua partai itu menjadi presiden. Artinya apa? Dia tidak disetir oleh partai. Contoh misalnya, kalau misalnya nih dulu Pak Mulyono misalnya waktu baru menjabat, kan sebenarnya kan garda terdepan yang mendukung Pak Mulyono dulu kan Pak Ara ini dulu ya. Kalau lihat di media, beliau ini berkoar-koar mendukung Pak Jokowi. Saya melihat yang berlalu ya. Saya juga akui prestasi Pak Jokowi ya. Saya melihat di pemerintahan Pak Jokowi pertama-tama itu ya, pertama menjabat, saya melihat banyak menteri-menterinya itu menteri-menteri titipan. Makanya banyak yang korupsi kan. Jadi semacam titipan dari partai-partai gitu. Jabatan itu hanya formalitas, hanya jabatan politis, tidak benar-benar menguasai. Jadi saya melihat di pemerintahan Pak Prabowo ini ada perubahan ya. Ada perubahan dengan pemerintahan sebelumnya. Saya melihat di pemerintahan Pak Prabowo ini para menterinya itu bekerja di sesuai bidangnya masing-masing. Sama seperti Pak Ara ini. Pak Ara ini kan seorang pengusaha. Jadi cocok dia jadi menteri perumahan, ya kan? Seperti Stella Christie misalnya. Mbak Stella Christie, profesor. Beliau ini adalah seorang ilmuwan, ditempatkan di kementerian yang mengurusi tentang ilmu pengetahuan gitu, sains, penelitian. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada menteri pendidikan, di pertanian dan lain sebagainya. Saya melihat mereka ini bekerja di sesuai bidangnya masing-masing. Jadi yang jadi masalah itu kan sebenarnya, kenapa dari dulu kita itu menterinya itu ada yang korupsi lah gitu, ada yang kerjanya nggak beres lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ini adalah titipan dari partai, titipan. Mereka ini nggak benar-benar mengerti tentang bidang yang mereka jabat. Mereka ini cuma titipan partai. Sehingga keputusannya itu
bisa aja dibodoh-bodohin oleh bawahannya kan. Makanya banyak kan di Kominfo banyak yang kasus-kasus itu kan, seperti pemblokiran situs-situs judul itu katanya udah diblokir tapi nggak diblokir. Karena apa? Karena Menteri Budi Ari itu kan nggak ngerti dia sebenarnya bagian itu kan projo. Dia tuh bagian apa? Bagian politik sebenarnya. Ngumpul-ngumpulin orang gitu. Nggak ada pengetahuannya di bagian Kominfo. Dia nggak ngerti bagian hacker, bagian dunia digital dia nggak ngerti. Tapi dia menjadi Kominfo. Kan di situ masalahnya. Itu permasalahannya. Sehingga dia bisa aja dibodoh-bodohin oleh anggotanya. Jadi kalau misalnya seorang menteri itu seperti, saya tidak memuja-muja Bang Ara ini ya, seperti Bang Ara yang misalnya dia sudah mengerti tentang bisnis, sudah mengerti bagaimana cara kerja bisnis, bagaimana menghemat biaya dan lain sebagainya, bagaimana teknisnya. Jadi kalaupun anggotanya itu ngebodoh-bodohin dia sudah tahu itu manfaatnya kalau kita bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi yang jadi permasalahan adalah kan masalahnya gini, kalau misalnya nih ada seorang menteri ditawari, kamu mau nggak kerja di bagian ini? Misalnya dia backgroundnya itu politisi misalnya, dia ahli politik misalnya, bagian tata negara misalnya, tapi dia disuruh ngurusin ekonomi. Kan biasanya kalau menteri di Indonesia kan pasti mau-mau aja kan. Karena apa? Karena rata-rata menteri itu tidak jujur. Orang-orang Indonesia itu kan rata-rata nggak jujur sebenarnya. Jadi kalau dia jujur pada dirinya sendiri, saya nggak ngerti di bidang ini, takutnya saya nanti malah ngerecokin. Harusnya kan jujur kan. Itu sebenarnya menteri yang jujur ya kalau ada seperti itu. Tapi di Indonesia sangat mustahil ya menteri seperti itu. Kalau misalnya ditawarin jadi menteri, hayo. Menteri apapun, hayo. Menteri luar angkasa pun, hayo. Nggak ngerti bagian luar angkasa, hayo aja. Namanya juga haus jabatan ya kan. Jadi terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sekian video ini, mudah-mudahan banyak seperti menterinya Pak Prabowo ini ya, seperti Bang Ara ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam rasional.